saat saya mau review kadal dan bunglon tadi, ini masnya nemu ular lagi. Saya nggak tahu ular apa, tapi kita akan cek. Dapat lagi ya mas? Iya, dapat yang lagi. Ini ukurannya lebih besar ini. Lebih besar dari yang tadi. Melanjostus lagi. Iya, ini varian strip lagi. Nah, tapi kok warnanya agak coklat gini mas? Ini mau shading kayaknya ini. Nah, lihat matanya buram ini. Nah, lihat kan? Xenocropis melanjostus. Sorry teman-teman, tadi saya megangnya tanpa alat safety. Jadi kena gigit ya? Iya, jadi ya seperti ini. Akibatnya kalau teman-teman megang ular secara langsung tanpa alat safety ya, meskipun ular bukan ular berbisa, pasti risiko tergigit pasti akan ada. Ini tangan saya berdarah-darah ini. Tadi langsung saya ambil gitu aja. Yes, nggak serantan, nggak sempet ambil hook. Tadi nemunya di mana mas ini? Ukurannya lebih besar kayaknya. Iya. Di sini tadi Mas Aji yang nemu tadi. Mas Aji ya? Iya, Mas Aji. Tadi kelihatan katanya itu noleh ke Mas Aji, kemudian dialihkan pakai liftingnya itu tadi. Jadi ular ini fokus ke liftingnya. Terus karena Mas Aji nggak sulit karena bawa peralatan banyak, akhirnya dia minta bantuan. Akhirnya saya ambil gitu aja, ketenggengen, nggak sempet ambil hook, langsung aja. Wis karuan tahu ular nggak berbisa. Jadi kena bite ya mas? Kena bite ini. Ini ukurannya lebih besar teman-teman, dan ini warnanya itu coklat ya mas ya? Coklat kekuningan. Coklat kuning ya, coklat kuning. Nah, ukurannya lebih besar dari tadi. Maaf, itu ada bercak darah dari darah saya. Nah lihat secara detail, cantik sekali ya. Xenocropis melanjostus ya, lagi. Melanjostus. Karena kalau Xenocropis dulu kan kalau varian total katanya itu kan Xenocropis piscator. Tapi teman saya ada yang pernah breed ya. Ini yang strip ngendok bertelur itu ada yang netes total. Begitu juga sebaliknya. Ngebreed yang total. Netesnya itu ada yang strip, ada yang total. Ternyata saya pernah sharing sama teman-teman inaturalis.org. Kalau teman-teman bisa nyari mau cari tahu di sana, itu ada observasi, berbagai macam observasi flora fauna di sana. Cuma ngomongnya bahasa Inggris. Kata salah satu teman saya di sana, itu kalau Xenocropis piscator itu dia lihat dari sisi ini, ventralnya ventral ya. Ventralnya ini kan kalau melanjostus itu ventralnya di pangkal sisi ventralnya ini ada hitamnya, kemudian putih. Hitam sedikit kemudian putih, begitu seterusnya. Kalau piscator itu di pangkalnya ini nggak ada hitamnya, langsung putih bersih semuanya gitu. Kemudian ini sisi subkaudalnya itu juga beda kalau dihitung, tapi saya lupa sih berapa jumlahnya kalau sisi subkaudalnya. Sisi anal ya, anal apa subkaudal? Subkaudal ya ini. Ya, ini. Saya juga lupa kalau melanjostus berapa, piscator berapa. Cuma saya yang paling ingat dan mudah diingat adalah ya ini tadi, ada garis lain hitamnya itu. Kalau piscator nggak ada gitu. Oke. Kita lepaskan dulu karena ini kan habitatnya. Oke. Kita bolang lagi, bro. Siap. Oke, kita nemu ular kadut atau Homalopsis bucata. Kayaknya ini sedang makan ikan ya mas ya. Ukurannya gede banget. Adul itu. Iya, ini adul. Mangap dia. Awas ya. Ya, ini adalah ular kadut atau Homalopsis bucata. Ular ini merupakan jenis ular berbisa lemah, dan ini merupakan spesies ular yang biasa menghuni di daerah tambak-tambak, sawah, dan juga daerah-daerah perairan ya mas ya. Betul. Ular ini sering menjadi hama di tambak karena sering memakan ikan. Dan ini ukurannya adut besar banget teman-teman. Bisa lihat. Gimana mas Rizal? Spotnya mantap. Di perburuan kali ini kita mendapatkan banyak banget. Nah kan. Mata nokturnal mas. Mata nokturnalnya Mas Aji itu tadi. Ini kayaknya baru makan ya mas? Iya tuh. Betul. Oh, atau sedang hamil mas? Ini kok gini mas, kalau untuk hamil dia ada rongga kayak celak ini mas. Ini mungkin diraba aja mas, diraba kalau misalkan ada benjolan-benjolan getek-getek itu. Gimana?
Enggak Mas, ini Mas makan Mas. Makanan ya, Oh, makanan. Oh, iya. makan berarti. Warna ular ini tuh mirip banget dengan walang ya Mas ya. Jadi belang-belang gitu. Iya, belang-belang. Belang-belang, dan kalau orang yang nggak tahu mungkin dikira ular berbisa. Dan memang babyan dari jenis ular ini tuh belang-belangnya itu ketara banget ya Mas ya. Iya. Kadang putih kemerahan, Putih, putih putih. kemerahan gitu. Dan ini ketika dia beranjak ke ukuran yang lebih dewasa, ular kadut ini akan memudar warna belang-belangnya berganti Belang-belangnya dengan memudar. keabu-abuan. Iya. Atau keungu-unguan kadang-kadang. Iya. Wis, coba lihat bentuk-bentuk kepalanya kayak anaconda ya Mas. Nah, makanya anak-anak reptiler itu nyebutnya anaconda Jawa gitu. Anaconda Jawa. Tak review enggak sih? Mirip banget dengan anaconda teman-teman ini. Mirip piton bivitatus juga. Ular air yang sangat eksotis. Ular ini juga sering banget dijadikan hewan peliharaan ya Mas, karena warnanya juga bagus. Ular ini sendiri memiliki temperamen yang agresif ketika berada di darat, dan di air sendiri gerakannya lincah banget. Untung aja tadi saya tangkap ya Mas ya. Ya. Nah, ini yang ular akuatik. Ini ular akuatik ya. Iya, Dan yang water tiger tadi semi akuatik. semi akuatik, iya. Jadi ular ini yang full akuatik ya Mas. Jadi hidupnya itu di air terus ya. Di air ya. Adapun dia mengambil panas itu, dia paling nggak sampai naik ke darat gitu, nggak. Paling muncul Pinggir-pinggir. kepalanya gini aja gitu. Oke, karena ular ini Nokturnal juga dia. Iya. Kayak Anhydris plumbea itu. Sama ini. Yang water tiger tadi juga nocturnal kayaknya Mas. Itu tadi iya nokturnal. Oke, kita akan apa ya? Ini serahkan ke Masnya buat direview ya ini. Oke. Ini ke Mas. Iya. Aduh. Lihat bro, giginya bro. Wah, dadah. Tipe giginya Opisthoglypha. Opisthoglypha ini. Jadi Nah, taring bisanya ini itu terletak di belakang rahang. taring bisanya terletak di belakang rahang. Cara berontaknya itu mirip piton. Jadi Dia membelit. gerakkan badannya untuk gerakan membelit, sama ini giginya itu gerak ke kiri ke kanan sama kayak itu retik WC itu kayak gitu juga. Ini juga membelit juga ya Mas. Kalau dapat mangsa juga membelit. Iya, kulitnya kasar mungkin buat nyengkram ikan. Ya, biar bisa nyengkram mangsanya itu tadi lebih baik gitu. Untuk efek gigitannya sendiri bengkak gitu aja Mas. Kalau imunnya lemah biasanya bengkak. Bengkak. Enggak pasti sih, kadang juga meskipun orang fit juga kadang-kadang bengkak. Bengkaknya itu enggak parah kok, enggak separah insul kok. Insul itu rumah sakit Mas kalau insul. Iya. Oh, ngunyah Mas dia. Teman-teman. Wes. Kenacropis melanjostus variasi tutul-tutul ya Mas ya. Keren. Ini warnanya banget. kuning. Warnanya kuning total. Saya kena gigit teman-teman. Kuningnya cerah banget teman-teman. Keren. Ini Kenacropis melanjostus varian tutul-tutul. Tadi kita nemu yang strip 2 dan udah dirilis ya Mas ya. Dan sekarang kita nemu ini dan warnanya kuning banget, bisa kalian lihat. Keren. Ini jenis ular yang sangat-sangat keren. Di sini banyak banget teman-teman, saya sendiri nggak nyangka. Kayaknya udah remaja atau dewasa Mas ini. Itu. Ya itu adul. Adul. Iya. Itu adul. Berarti sama kayak tadi ya. Bisa juvenil, bisa adul segitu itu. Oke, karena secara garis besar ular ini memang sama, jadi saya bakal serahkan ke Masnya juga buat direview ya Mas. Aku dah. Iya. Oh, iya. Abang warna itu. Yo. Abang yo. Yo abang yo. Sepura iki. Enggak apa-apa lek on Kindle. Tak syuting HP ku. Meneng. Syuting terus. Yo. Happy. Oke. Teman-teman Mas Rizal saya suruh ngambil. Sorry Mas Rizal, mohon maaf Mas Rizal ya. Ya, ini untungnya nggak gigit yang satu ini Mas. Ini bener, cakep ini teman-teman tutulnya ini. Oh, ini barusan makan ikan Kak Mas? Ya, ini baru Iya, makan Mas. perutnya itu. Awas.
Mas kena snack bait lagi, Mas. Oke, ini Mas. Hooknya, Mas. Ini hooknya, Mas. Oke. Ah, itu baru. Sorry Mas Rizal, saya tadi suruh lompat. Ini kita dapat lagi ternyata. Nah, Kenocropis melangostus. Dengan varian sangat keren teman-teman seperti ini. Lu yang gigit ini. Gigit ranting. Betul ya? Oke. Oke teman-teman, ini ular lagi-lagi Kenocropis melangostus dan yang satu ini merupakan ular air lagi ya Mas ya. Ini udah berapa kali kita nemu jenis ini? 7 kayaknya. Udah tua ya. 7. Udah bosen. Sudah keempat kalinya ini. Ini Kenocropis melangostus lagi tapi ukuran kecil dan ini sedang kelihatannya makan ikan karena perutnya mipik gini teman-teman. Ular ini sendiri memang dikenal sebagai hama di daerah tambak-tambak karena ular ini sendiri juga terkenal memakan ikan-ikan. Ular ini tidak berbisa dan memang habitatnya di daerah perairan. Oke, kita akan lanjut lagi. Ini kita lepaskan lagi dan kita direview apa enggak ini yang terakhir ini? Yang terakhir ini kita ya sudah cukup aja lah. Tadi kan reviewnya sudah cukup jelas. Jadi yang intinya ini ular yang kesekian kalinya dan spesies yang paling banyak kita temukan malam ini, Kenocropis melangostus. Oke, ini ada 2 kadal kebun Eutheropis multifasciata. Mereka tidur bebarengan. Nyenyak banget ya Mas ya ini. Iya. Lu ada yang bangun satu, Bro. Mana? Itu lo. Habis melek ini tadi yang ini. Oh, ini. Iya. Ini momen yang cukup langka di mana mereka bisa akur dalam satu pohon Satu ya. tempat yang sama. Biasanya reptil itu lebih soliter ya mereka Iya. sifatnya. Ya, Sendiri-sendiri. Ini kan jarang pohon. Ya, kebetulan mereka nemukan satu pohon yang sama ya sudah tidur di sini Tidur bersamaan. berbagi ruang dan Berbagi ruang. ini kok ada suara ayam udah jam berapa ini Mas? Waduh, ini paling setengah satuan ini. Setengah satu. Wah, iya. Kita udah kelamaan herping teman-teman Iya. dan ya Ya sudah, kita balik aja dulu karena ini kan sudah larut malam, hampir menjelang pagi. Sekali. tadi sempat gerimis loh padahal. Iya, Waktu kita di hutan tadi ya Mas ya. iya. Tentu di hutan tadi. Malah nggak dapat apa-apa tadi, dapat insul. Cuma insul sama beberapa hewan-hewan lain. Hewan cangkak, orang kerik. Kena lagi. Varian strip lagi teman-teman dan ini warnanya kuning banget ya Mas ya dan karakternya santai. Bisa kalian lihat kan? Loh, halo. Santai, guys. Mangap, ya mangap. Santai loh dia. Oh iya, santai. Nggak ada inisiatif gigit atau apa ini. Iya, keren ini. Ini bukan settingan teman-teman dan ini memang karakternya. Halo. Duh gini. Loh, karakternya malah mau lari dia. Iya. Nggak ada inisiatif gigit apa ya. 2 besar yang tadi gigit dan yang ini biasa aja dia loh. Nah. Ini warnanya kuning pekat teman-teman, bisa kalian lihat kan. Ini kuning-kuning pekat. Loh, kuning-kuning pekat. Dia malah mau lari, Mas. Gak ada inisiatif nyerang atau apa gitu. Loh, malah dia pengen lari aja. Berarti ini habitatnya water tiger ini. Iya, ini spot water iya, tiger. spotnya water tiger ini banyak banget di sini tadi. Udah berapa kali kita nemu water tiger di sini tadi? Enggak hitung, Mas. Soalnya nemu rilis. Cuma buat konten YouTube aja. Kalau nggak salah 6 apa 7 ini gitu loh. Wah. Nggak lupa sih. Wis, aku lupa aku. Lebih ya. Oke, kita bawa ya ini, Mas. Untuk yang satu ini. Soalnya warnanya juga menarik, teman-teman. Kuning-kuning banget. Enggak apa-apa, bawa aja. Nanti siapa tahu bisa di breeding. Iya, Mas. Di perjalanan pulang, guys. Cana. Lo. Oke, ini adalah Cana striata atau ikan gabus. Ikan gabus. Nah, yang mana ikan ini di area tambak itu juga hama loh ya. Iya. Ikan ini makan nenernya ikan bandeng sama makan apa anaknya panami biasanya. Bukannya biasanya makan kata-kata kecil, Mas, ini. Makan kata ikan kecil juga dimakan sama ini. Ini kan predator ini. Jadi nggak tahu ini ikan kan notabene hewan akuatik ya. Iya.
Tapi nggak tahu nemu di jalan ini tadi. Ini iya. Si Rudi itu tadi loh yang nemuin. Ada dikira lele ini tadi. Kutuk. Taunya kutuk loh. Cana. Cana striata. Teman-teman, ini saya bawa pulang ini buat semoga saja bisa survive. Mau saya pelihara di akuarium. Mungkin pindah dari sungai ke tambak karena entah dia menghindari predator. Kebetulan di situ tadi kan banyak ular kadut sama water tiger. Mungkin menghindari predator akhirnya pindah ke tambak. Atau mungkin dia mau ke tambak itu untuk mau makan itu tadi, ikan-ikan yang ada di tambak itu. Oke, baru tahu loh kalau ikan ini bisa jalan di darat. Memang jenis ikan yang kuat ini, Mas. Iya, baru tahu loh kalau ini ternyata bisa jalan di darat. Saat kekeringan sendiri biasanya ikan ini yang paling bisa survive, Mas. Oh, yang biasanya masuk liang terus dia bikin lendir itu ya. Ikan ini ya. Itu kerabatnya ini. Kerabatnya ini. Iya. Tapi mungkin cara survive-nya dia kayak itu juga. Mungkin. Iya, mungkin menggunakan semacam lendir gitu, Mas. Itu loh, apa? Kalau tes. Oh, ini kalau tes versi kolor. Iya, versi kolor. Tidur dia. Tidur di pohon bidara. Pohon bidara. Bisa dibuat bonsai? Bisa dibuat bonsai. Terus bidara ini tanaman apa ya? Katanya bisa mengusir roh-roh halus. Apa kayak santet-santet gitu, tapi saya nggak seberapa paham kayak gitu sih. Iya. Teman-teman pembonsai itu yang bilang katanya bisa dibuat obat gitu. Ini ternyata ada pohon bidara segede itu di situ. Kau ya? Iya, kau. Oke. Oke teman-teman, jadi tadi Mas Dwi iseng-iseng bongkar-bongkar batu. Iya, betul. Ini kita tepat di bawahnya jalan tol. Mas Dwi bongkar-bongkar batu dan menemukan Lycodon capucinus. Lycodon capucinus atau ular rumah atau ular cicak ya, Mas. Karena memang makanan utama dari ular ini tuh cicak-cicakan. Betul. Nah, ular ini sendiri merupakan ular dari keluarga Colubridae juga. Dan ular ini aktif saat malam hari atau nokturnal. Betul. Tapi nggak menutup kemungkinan ular ini juga aktif saat siang hari. Sebaliknya juga kadang ular diurnal juga kalau pada waktu tertentu misalkan ada pemangsa yang mengusik juga aktif kan pada malam hari. Bisa juga. Nah, ular ini sendiri merupakan jenis ular tidak berbisa, teman-teman. Jadi kalau kalian bertemu dengan jenis ular ini yang warnanya hitam dengan tutul-tutul putih dan sisik ventral atau bawah berwarna putih dan juga karakter yang agak lemot gini, ini bukan jenis ular berbisa. Jadi bisa kalian perhatikan kan bentuk visualnya ini jenis ular tidak berbisa, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu lah untuk membunuh jenis ular ini. Dia berjalan dengan santainya. Kehebatan dari ular ini, dia itu bisa dengan mudah memanjat bidang yang nggak bisa datar, yang datar, ya, betul. Bukan datar ular ini, tapi celah-celah sempit. Dia bisa kayak flying snake itu, kemampuannya seperti itu juga. Bisa memanjat dinding dia. Bisa nyengkrem dia. Betul. Karena memang mungkin ini adaptasinya untuk supaya dia itu dapat mengimbangi mangsanya cicak gitu, Mas. Ini dulu satu kasus dengan Python bivitatus yang dulu mau lurus kan, yang di Indonesia kan juga mau lurus. Kemudian yang dari 2015 kan direvisi. Ternyata yang mau lurus itu di India, yang di Indonesia itu Python bivitatus. Sama juga ini dulu yang di India sama yang di Indonesia kan Lycodon aulicus. Ya, aulicus. Kemudian akhirnya 2015 direvisi juga. Jadi yang ini capucinus, yang di India itu aulicus. Untuk klarifikasi lebih detailnya kurang hafal sih ya. Penghitungan sisik sih, nggak hafal untuk perhitungan sisiknya. Oke, malam ini bener-bener malam yang sangat-sangat menarik. Istimewa. Berkat ini mata elangnya Mas Platinum Aviary. Sama juga yang bagian megang tadi. Iya, betul. Juga, kegigit juga. Gondes rumpuk, guys. Oke, kita akan bawa ular ini ke rumah. Oke, yang satu ini saya tampung. Oke teman-teman, mungkin untuk itu saja video kali ini. Ini durasinya panjang banget dan sudah saya bagi menjadi 2 part. Jadi yang part pertama itu kita nemu ular Trimeresurus insularis sampai ke ular water tiger. Yang part 2 ini ular water tiger semua ya, Mas. Variatif. Nah, ada apa? Kadut-kadutan juga. Dan yang terakhir kita menemukan ular Lycodon capucinus atau ular cicak. Ini nemunya juga nggak sengaja di batu itu ya, Mas? Iya, betul. Nemu di sini tadi. Mas Aji sampai kecapean. Ini tadi yang nemuin terus ini. Ini mata owlnya kita ini. Ini kalau ibarat kita ini sekuat ya. Iya, ini
sebagai spy-nya itu. Dia yang nyepot musuh. Nah, yang nembak ini, yang nembak. Kemudian saya bagian ini tadi ngeteng, ini snipernya. Oh, ini medis, ini bagian medisnya. Ini kalau ada yang kena gitu, ini yang nge-revive ya gitu. Oke, jangan lupa subscribe channelnya Gondes Rumpuk Platinum Aviary dan Rudy Ngumbara ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe karena kita sekarang collab rame-rame ya Mas ya. Oke. Ini sekuat guys, sekuat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.